Bismillahirrahmanirrahim. Alaman khairul hadis kitabullah, khairul hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khairul umur awsatuha, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa anna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Hadis sanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullah ta'ala, wa adaman nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala al-akhar ayuha iftahu kutubakum nahnu la nazalu natakallam anil hadithi tsani asyara wa huwa al-hadith alladhi yatakallam anit tawassul bil a'mali shalihah wa qatakallamna ani rajulil awal alladhi tawassala bi amalihi shalih wal an natakallam ani rajulil tsani silana qala al akharu Allahumma innahu kanat libnatu ammin kanat ahabban nas ilayya kuntu uhibbuha kasyaddi ma yuhibbur rijal an-nisa. Wa qala al-akharu, dan laki-laki yang lain, yaitu yang kedua, qala, ia berkata, Allahumma ya Allah, innahu sesungguhnya kelakuan, domir sya'an ini ya. Biasanya diartikan kelakuan. Domir sya'an itu domir yang dia tidak punya marji, tempat kembali. Dan isi dari domir sya'an adalah jumlah sesudahnya. Berarti isinya kanat liya benatu ammin. Inau saya kelakuan kanat adalah li bagiku ibnatu ammin, seorang putri dari paman. Kanat adalah li bagiku ibnatu ammin, seorang putri amin dari paman. Artinya aku mempunyai seorang saudara, yaitu ibnatu amin, putri dari paman. Kalau putri dari paman berarti apa tuh? Cucu. Iya, apa itu? Putri dari paman. Berarti apa? Ponakan apa saudara misan? Dia saudara misan. Saudara misan, the cousin kalau bahasa Inggris. Jadi saudara misan. Nah, saudara misan itu boleh kita menikah dengannya, anak paman kita gitu. Katakanlah kita punya ayah, lalu ayah kita punya saudara laki-laki, punya saudara. Nah, saudara dari ayah kita punya seorang anak gadis, itu namanya ibnatu ammin, putri dari paman. Kanat adalah ibnatu ammin tadi itu abanas ilayya, orang yang paling aku cintai. Pokoknya paling aku cintai, nggak ada lagi dah. Wanita yang aku cintai ya tadi anak dari pamanku. Kanat adalah ia ibnatu ammin tadi ahabban nas, manusia yang paling dicintai ilayya. Ilayya di sini artinya indi, di sisiku. Berarti kira-kira anak paman ini cakep apa jelek? Iya, jelas cakep dia. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, kuntu uhibbuha kasyaddi ma yuhibbur rijal an-nisa. Kuntu adalah aku, atau laki-laki yang kedua, uhibbuha, aku mencintainya, mencintai anak paman tadi. Kasyaddi, seperti asyaddi, paling dahsyatnya, ma yuhibbur rijalu, mencintainya seseorang, mencintainya beberapa laki-laki, an-nisaa,
akan wanita. Kuntu adalah aku hibbuha, aku mencintainya, mencintai ibnatu am. Ka asyaddi, ka di sini artinya mitlah, seperti asyaddi mahabbati rijal an nisa, seperti paling dasarnya mayuhibbur rijalu, mencintainya beberapa laki-laki an nisaa akan wanita. Artinya kalau bahasa yang sederhana, kuntu uhibbuha adalah aku mencintainya, mencintai anak paman, kasyadi ma yuhibbur rijal an-nisa, seperti seseorang laki-laki, seseorang cowok cinta berat pada seorang wanita. Jadi seperti cintanya seseorang yang telah memuncak terhadap seorang wanita, terhadap lawan jenis. Pokoknya cinta berat dah, asmara. Fa'aratuha ala nafsiha, Faratuha lalu aku mengingininya, mengingini anak paman, ala nafsiha terhadap dirinya. Lalu aku ingin melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Aku ingin, ya asalnya apa ya, menggaulinya. Famtana'at minni, famtana'at lalu ia mencegah diri minni dariku. Mengidul aku mufrad. Faratuha lalu aku mengingininya, mengingini anak paman ala nafsiya terhadap dirinya. Artinya aku ingin melakukan hal-hal yang tidak senonoh terhadap anak pamanku tadi. Kalau bahasa anak muda tuh kenapa ingin melakukan itu? Karena dalam dirinya ada fiktor. Apa fiktor? Pikiran kotor. Famtana'at minni lalu ia mencegah diri minni dariku, tetapi dia nggak mau. Aku ingin melakukan perbuatan, ngajak dia perbuatan tidak senonoh, tapi dia nggak mau. Gitu. Jadi dia mencegah diri. Hatta alam majbina sanatun minasinina, hatta sehingga alam mat aina zalat turunlah, hatta sehingga alam mat turunlah biha padanya, pada dirinya, pada diri anak pamanku tadi. Sanatun minasinin, 1 tahun dari beberapa sinin. Jadi maksudkan 1 tahun di sini bukan tahun biasa, tahun paceklik. Sanatun minasinin, 1 tahun minasinin daripada tahun-tahun paceklik. Sehingga suatu saat terjadi yang namanya musim paceklik. Orang pada kelaparan, bahan makanan kurang, panen pada gagal, pokoknya orang pada menderita, makan aja susah. Makan aja susah, apalagi mindo. Tahu mindo kan? Apa beda makan dan mindo? Kalau makan itu, yaitu memakan nasi, makanan pokok pada waktu yang ditetapkan. Katakanlah jam 7 makan pagi. Jam berapa? Jam 12 atau jam 1 makan siang. Makan malam jam 7 malam. Nah itu namanya makan tuh. Nah kalau di waktu-waktu itu misalkan kita makan, katakanlah jam 3 sore, makan lagi, makan nasi. Nah itu namanya apa? Mindo. Biasanya ada bahasa gini, mau mindo dulu gitu. Artinya makan di luar waktu yang ditetapkan. Sehingga terjadilah musim paceklik, orang pada kesusahan, makan susah, pada menderita dan seterusnya. Faja'atni, lalu ja'atni, ia datang kepadaku. Itu anak gadis pamanku, saudara misanku, dia datang kepadaku. Mau ngapain datang? Ia mau minta bantuan, mau minta agar diberikan sesuap nasi, agar diberikan bahan makanan, kan lagi pada paceklik. Fa'ataituha yusrina wa mi'ata dinarin. Fa'ataituha lalu aku berikan kepadanya, pada anak paman tadi, yusrin wa mi'ata dinar, 120 dinar. Fa'ataituha lalu aku berikan pada anak paman, yusrin wa mi'ata dinar,
120 dinar. Aku kasih dah uang 120 dinar. Itu gede banget. Dinar itu uang emas. Cuman ada syaratnya nih. Jadi aku ngasih bantuan, aku ngasih pertolongan, aku ngasih 120 dinar, ada syaratnya. Apa syaratnya? Ala an tukhalliya baini wa baina nafsi. Ala dengan syarat an tukhalliya, bahwa dia memberikan, baini bahwa dia memberikan, bahwa dia mempersilakan, baini antaraku, wa baina nafsiha antara dirinya. Dengan syarat ya tadi, agar dia mau menyerahkan tubuhnya, menyerahkan dirinya. Syaratnya itu gitu, agar dia mau digauli dan seterusnya. Kasarnya mah agar dia mau diajak berzina. Fa'alat, lalu dia melakukan. Artinya dia setuju dengan syarat tadi. Oke, ya. Oke, I agree, aku setuju gitu. Hatta idza qadartu 'alaiha. Hatta sehingga idza qadartu 'alaiha, apabila aku telah menguasai 'alaiha atasnya, atas anak paman. Hatta sehingga idza qadartu 'alaiha, aku menguasai 'alaiha atas anak paman. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, falamma qa'atu baina rijlaiha. Ini bahasanya halus ya. Bahasanya tidak vulgar, bahasanya tidak jorok, tetapi bahasanya halus. Falamma maka tatkala qa'atu, aku duduk, baina rijlaiha, di antara dua kakinya. Falamma maka tatkala qa'atu, aku duduk, baina rijlaiha, di antara dua kakinya. Ini kinayah, simbol dan bahasa sindiran bahwa aku telah duduk di antara dua kakinya. Apa ya? Kasarnya begini, siap menggagahinya, siap melakukan hubungan biologis yang tidak sah, siap menzinahinya gitu. Qalat, dia berkata, anak paman tadi bilang ini, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu pada Allah. Dinasihatin malah, ittaqillah, bertakwalah kamu pada Allah, takutlah kamu pada Allah. Jangan melakukan perbuatan ini, dosa, nanti masuk neraka, disiksa, dibakar, Allah murka, Allah marah gitu. Ittaqillah, bertakwalah kamu pada Allah. Wala tafuddal khatama illa bihaqqi. Wala, dan janganlah tafuddal, kamu melepas, kamu membuka al khatama, stempel, illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya, dengan hak stempel tadi. Wala tafuddal khatama illa bihaqqi, dan janganlah kamu melepas, janganlah kamu buka al khatama, stempel, illa bihaqqi, kecuali dengan haknya. Artinya janganlah kamu menggauli saya kecuali dengan jalan yang benar, yaitu kamu menikahi saya, sesudah saya halal untuk kamu, baru silakan kamu buka stempel, baru silakan kamu menyalurkan keinginan biologismu. Dan tadi yang dibilang boleh menikah dengan anak paman, dengan sepupu, dekausin. Cuman sebaiknya sih kalau masa ada yang orang jauh aja. Lanjut. Makanya dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah bersabda bahwa di antara orang-orang yang Allah naungi di bawah naungannya, yauma la dzilla illa dzillu, pada hari enggak ada naungan perlindungan kecuali perlindungan Allah, adalah di sana salah satunya disebutin seorang laki-laki gitu ya. Kalau di sana laki-lakinya tuh yang takut, kalau di sini perempuannya. Seorang laki-laki yang diajak berbuat tidak senonoh oleh seorang wanita yang sangat cantik, bangsawan, berstatus sosial tinggi,
diajak melakukan zina, tetapi laki-laki akhirnya tadi bilang apa? Inni khasyitullah, aku takut sama Allah, aku tidak mau melakukan perbuatan zina, dosa, Allah murka dan seterusnya. Lalu laki-laki tadi kabur gitu. Kira-kira kalau kita ada kesempatan kayak gitu, menerima apa nolak? Karunia apa musibah? Ya, yang pasti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak uji kita dengan peristiwa seperti itu. Allah tidak menguji keimanan kita dengan perbuatan seperti itu. Karena bisa jadi kalau kita diuji kayak gitu, kita belum tentu bisa menolaknya. Betul apa betul? Ya, betul apa betul? Lanjut. Akhirnya apa yang aku lakukan tuh sesudah aku dinasihatin kayak begitu? Fansaratu anha, lalu aku tinggalkan dia. Aku keluar ya. Fansaratu anha, lalu aku keluar darinya. Wa hiya ahabun nas ilayya, wa hiya sementara dia anak pamanku tadi, ahabun nas, manusia yang paling dicintai, ilayya di sisiku. Ila di sini artinya indah. Sementara dia Masya Allah, dia adalah wanita yang aku paling cintai, aku paling senang, aku paling sayang gitu. Tapi ada ditinggalin. Wa taraktu dzahaba alladhi a'taituha, dan aku tinggalkan artinya untuk dia. Adzhab alladhi a'taituha, emas yang aku telah berikan kepadanya. Cakap nih kayak gini. Cakap itu dia. Dia akhirnya tobat, dia akhirnya menyesal, ditinggalin dan tuh anak pamannya. Bahkan emas tadi, uang dinar tadi udah dikasih aja dah sedekah buat dia. Dan ini amal soleh. Allahumma in kuntu. Ini doanya agar pintu goa yang tertutup rapat dengan sofro, batu yang besar, biar terbuka. Mereka pengen keluar. Allahumma ya Allah in kuntu, jika ada aku, fa'altu dzalika, aku lakukan itu. Itu apa? Itu perbuatan tadi itu. Padahal aku sudah punya kesempatan, padahal dia sudah ada dalam genggamanku, padahal aku tinggal melampiaskan nafsuku, tetapi begitu dia nasihatin, akhirnya aku nggak jadi, aku kabur, aku tinggalkan dia, aku takut sama Allah. Kalau aku lakukan itu ibtigha'a wajhik, memohon keriduanmu. Ibtigha'a wajhik, memohon keriduanmu ya Allah. Fafruj 'anna ma nahnu fi, fafruj, maka lapangkanlah, maka longgarkanlah, anna dari kami, ma nahnu fi, ma permasalahan yang, nahnu kami, fihi padanya, pada permasalahan ini. Artinya tolong longgarkanlah, tolong geserlah batu ini ya Allah. Fafruj, maka lapangkanlah, anna untuk kami atau dari kami, mana nufi, problem yang kita berada di dalamnya. Artinya Allah tolong geser ini batu. Fanfarajatis sofratu, maka bergeserlah, maka menjadi lapanglah as-sofratu, batu itu. Akhirnya batunya geser. Gitu ya. Berarti udah lebih luas nih daripada geseran yang pertama. Tapi mereka ada bisa keluar belum? Mereka bertiga dari goa tadi. Rasul bersabda, ghaira annahum, akan tetapi mereka la yastati'unal khuruja minha, mereka belum bisa keluar minha darinya. Tapi mereka belum bisa keluar karena lubangnya belum muat untuk ukuran badan seseorang. Berarti selesai belum? Belum nih ya. Mereka masih terjebak di dalam goa gitu. Itu orang yang kedua. Jadi tawasul dengan amal soleh, berdoa kepada Allah dalam posisi kejepit, dalam posisi kepepet, dengan menyebut amal soleh. Tujuannya bukan bangga kepada Allah, bukan merasa hebat, bukan, tapi tujuannya berharap agar Allah mencurahkan kasih sayangnya dengan menyebut amal soleh yang telah dilakukan kepada Allah. Ya kan tentu amal solehnya tadi ikhlas gitu.
Wa qala tsalitsu. Nah, sekarang orang yang ketiga nih, dia tinggal dia mengungkapkan amal solehnya untuk dijadikan tawasul dalam doa. Wa qala tsalitsu, dan berkatalah orang yang ketiga. Alas ayyuhal mudabbirun aqimu an-naim wa zakiru as-sahi wa nabbihu al-ghafir. Allahumma inni istajartu ujara'a wa ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi la wa dhahaba. Allahumma, ya Allah. Salah Allahumma itu ya Allah. Ayo hafal di dunia qulu jami'an Allahumma. Asalnya ya Allah. Iya-nya dibuang maka menjadi Allah. Lalu diganti dengan mim di belakangnya maka menjadi Allahumma. Ya biar gak bingung nih mimnya mim apa nih gitu kan ya. Salah Allah. Asalah ya Allah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku istajartu, aku memperkerjakan ujara'a beberapa pegawai. Istajartu, aku memperkerjakan ujara'a beberapa pegawai. Aku menyewa ujara'a beberapa pegawai. Ya namanya pegawai kerja kepada aku, ya tiap bulan aku kasih gajinya, emang hak mereka. Wa ataituhum, dan aku berikan kepada mereka ajrahum, upah mereka. Ajrun itu anak-anak, bisa artinya pahala, bisa artinya upah, tergantung ya situasi kondisinya, tergantung konteksnya gimana gitu. Jangan diartikan pahala, aku berikan mereka ajrohum, pahala mereka. Mudah-mudahan mereka nggak dapat gaji tapi dapat pahala. Nah mau kayak gitu, ya kan nggak lucu dia. Wa itu aku berikan pada mereka ajrohum, upah mereka. Aku kasih itu gaji mereka. Ghaira, kecuali rajulin wahidin, satu orang laki-laki. Tarakal ladzilah, ia meninggalkan alladzilah, hak yang lahu baginya. Kecuali ada satu laki-laki itu, dia tidak mengambil gajinya tadi gitu. Wa zahaba, dan dia pergi, dia berangkat. Jadi gajinya diambil apa enggak? Enggak tuh, satu laki-laki tadi gajinya enggak diambil. Kemudian dia berangkat, dia pergi. Dan dia enggak pulang-pulang, sudah itu enggak balik-balik udah. Jangan ditanya kemanakah gerangan, dia jawab sendiri. Pokoknya dia enggak balik-balik. Fastamartu ajrahu hatta kasurat minhul amwal. Fastamartu, lalu aku kembangkan, lalu aku tumbuh kembangkan, lalu aku kembangkan ajrahu, upahnya, hatta kasurat, sehingga menjadi banyak, minhu, dari upah tadi, al amwal, harta benda. Fastamartu, lalu aku kembangkan ajrahu, upahnya tadi, hatta kasurat, sehingga menjadi banyak, minhu, dari upah tadi, al amwal, harta benda. Nah gajinya tadi itu ya Allah, aku berikan katakanlah 2 ekor kambing, laki dan betina gitu. Aku berikan 2 ekor sapi, laki dan betina misalkan. Faja'ani ba'da hinin, faja'ani, lalu ja'ani, laki-laki tadi datang kepadaku, dia datang kepadaku. Ba'da hinin, sesudah suatu saat. Suatu saat udah agak lama, berarti lama apa sebentar? Kalau dia datangnya lama apa sebentar? Ya tentu lama, karena bahasa Arab hin, dia itu menunjukkan waktu yang mubham. Waktu mubham itu sebenarnya tidak jelas berapa batasan waktunya. Hin bisa lama, bisa sedikit gitu. Cuma di sini konteksnya, di sini siaqul kalamnya, di sini susunan ucapannya menunjukkan ini di sini lama. Sesudah lama banget dia datang tuh.
Faqala, lalu dia berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, diminta gajinya, emang hak dia gitu. Addi ilayya ajri, addi, tolong tunaikan olehmu, berikan olehmu, ilayya kepadaku, ajri, upahku. Upahku mana? Aku kemarin meminta upahku tuh yang dulu tuh gitu. Ya aku gak sempat ngambil. Addi, tunaikan olehmu, addi, berikan olehmu, ilayya kepadaku, ajri, upahku. Upahnya tadi udah dibeliin apa? Udah dibeliin binatang, udah dibeliin binatang ternak, udah ditumbuh kembangkan, udah diternak tuh binatang tadi. Faqultulah, lalu aku katakan lahu baginya, aku bilang kepadanya, kullu ma tara min ajrika minal ibili wal baqari wal ghanami war raqiqi. Nah, prajamatan ayo kali ini kullu ma tara, ulun yaqra kullu ma tara min ajrika minal ibili wal baqari wal ghanami war raqiqi. Aku bilang kepada begini, kullu ma tara, seluruh yang ente lihat tuh, yang seluruh ente lihat tuh, mau lihat no, pelototin mata ente, kalau bahasa kasarnya gitu, tapi nggak kasar kan. Kullu ma tara, tiap-tiap apa-apa yang kamu lihat, seluruh yang kamu lihat tuh di hadapan kamu, min ajrika, itu upah kamu gitu. Nah, apa yang kamu lihat tadi itu? Minal ibili, berupa onta, wal baqari, sapi, wal ghanami, mana ghanam? Kambing, goat, goat. Wal ghanami, kambing, war raqiqi, dan budak yang mengangon kambing. Kalau zaman dulu berarti ya masih zaman budak nih. Ada orang yang posisinya jadi budak. Jadi kata si Tuhan, no, seluruh yang ente lihat di hadapan kamu itu adalah upah kamu. Berupa apa upahnya tadi? Onta, sapi, kambing, dan juga budak yang mengangon dan mengurus ternak tadi. Bagaimana dia mensikapinya? Kan gajinya nggak segitu banyak. Faqala, lalu ia bilang, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la tastahzi bi. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, la tastahzi bi, jangan kamu memperolok-olok bi diriku. La tastahzi bi, jangan kamu memperolok-olok bi diriku. Akhirnya pegawai tadi agak tersinggung, dia bilang, Tuan, tentang saya orang miskin, gaji saya enggak segitu, gaji saya cuma dikit, kamu jangan mengejek saya, kamu jangan memperolok-olok saya, kamu jangan meledek dong, gitu. Atau si pegawai tadi. Fakultu, lalu aku bilang, la astazi'u bika, la tidak astazi'u, aku memperolok-olok bika dirimu. Aku enggak ngolok-olok kamu, aku enggak ngejek kamu, enggak, aku enggak meledek kamu, enggak, gitu. Emang beneran itu adalah gaji ente. Nih dengar ini. Dulu begitu ente berangkat, itu gaji ente yang ente belum sempat ambil, ana belikan binatang, kambing, sapi. Zaman dulu kan masih murah, nggak kayak zaman sekarang. Kemudian aku ternak sehingga sekarang menjadi banyak, gitu. Aku tumbuh kembangkan. Nih milik ente semua, gaji ente, udah silakan bapak ambil, memang milik bapak, gitu. Fa'afazahu, lalu dia ambil gajinya tadi tuh, yang sudah berupa binatang ternak yang banyak. Kullahu, seluruhnya. Kullahu, seluruhnya. Fastaqahu, lalu ia menggiringnya, menggiring binatang ternak yang banyak tadi. Ayo, let's go, pulang, gitu. Bawa dah tuh semuanya, sapi, onta, kambing, beserta pengembalanya yang seorang budak. Enggak disisain, ya, enggak tersisa sedikitnya, dibawa semuanya. Falam yatruk minhu syai'a, lalu ia tidak meninggalkan minhu dari gajinya tadi syai'an, sedikit pun. Ini perjuangan berat ini dia seorang tuan tadi. Allahumma ya Allah,
in kuntu fa'altu dzalika. Allahumma ya Allah, in kuntu, jika ada aku, fa'altu dzalika, aku lakukan itu perbuatan tadi itu, menumbuh kembangkan gajinya, sudah berupa binatang yang ternak, onta, sapi, kambing, aku kasih dia semuanya tanpa tersisa. Kalau aku lakukan itu ya Allah, ibtigha wajhik, ibtigha, mencari, wajhika, keridhoanmu ya Allah, fafruj anna ma nahnu fi, fafruj, maka lapangkanlah, anna, untuk kami ya Allah, ma nahnu fi, problem, permasalahan, nahnu, yang kami fi, pada permasalahan tadi. Artinya tolong geser lagi ya Allah batu tadi, batu besar. Fan farajati sofratu, lalu batu besar tadi infiraj, dia bergeser, seret. Nah baru dah tuh lubang dari batu tadi, batu yang sudah tergeser tadi lubangnya besar dan muat badan manusia. Fakharaju, lalu mereka keluar, yamshuna, hal keadaan mereka yamshun, berjalan atau keluar. Dan akhirnya mereka keluar dari goa, selamat dari permasalahan, keluar dari problem yang ada dengan cara apa? Pertama, berdoa kepada Allah. Yang kedua, doanya ini dengan memakai tawassul dengan amal soleh, menyebutkan amal-amal soleh kepada Allah, tentu amal soleh yang ikhlas, yang Allah terima. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh perbuatan mereka yang baik ini. Amin ya rabbal alamin. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati alaih atas kesohihannya. Asalnya muttafaq ala sihhati hadzal hadis. Telah disepakati kesohihan hadis ini. Maksudnya rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ayo qalilun jami'an, muttafaq alaih, muttafaqun alaih, muttafaq ala sihhati hadzal hadis. Telah disepakati kesohihan hadis ini. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Babut taubati, hadza babut taubat, ini menjelaskan bab taubat. Faitu tulabi, ya ayyatuhat talibat. Jadi kesimpulannya begini, kita memang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan tawasul. Boleh ya. Bahkan Allah perintahkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah oleh kamu ilaihi, untuk beribadah kepada Allah, untuk menuju kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, al-wasilah, sarana. Silakan, boleh ini, dipersilakan berdoa kepada Allah dengan menggunakan wasilah. Nah nanti ada wasilah yang boleh, yang memang diperintahkan, bahkan wajib mengerjakan wasilah tadi. Ada juga tawasul yang haram. Ketika kita sholat, melakukan ibadah 5 waktu, itu adalah tawasul kita kepada Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat, gitu, melalui puasa, ya semuanya lah amalan-amalan baik. Ketika kita umroh dan haji, kita tawaf di Baitullah, kita tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, Ka'bah itu adalah tawasul kepada Allah, dan itu tawasul yang Allah perintahkan, dipersilakan. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka tawaf mengelilingi Ka'bah. Paham? Ada juga tawasul yang nggak boleh, yaitu tawasul yang haram, seperti tawasulnya orang-orang yang menyembah patung, musyrik kepada Allah. Mereka kalau ditanya kenapa menyembah patung, mereka bilang enggak, kami enggak nyembah patung, kami nyembah Allah. Lalu patung ini sebagai apa? Patung ini hanya sebagai tawasul, perantara untuk menyembah Allah. Liyuqarribuna ilallahi zulfa,
Nah, tawasul orang kafir dengan menyembah patung boleh apa enggak? Enggak boleh, haram. Karena Allah tidak menjadikan patung sebagai sarana untuk menyembah Allah. Enggak boleh, haram tuh. Jadi ada tawasul yang haram, yaitu patung dijadikan tawasul untuk menyembah Allah. Dan memang ada juga orang kafir, orang musyrik yang lain, mereka memang benar-benar menyembah patung, bukan menyembah Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal baik kita dan memaafkan kekurangan-kekurangannya. Allah berikan kita kemampuan untuk melakukan amal-amal ibadah perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Naftim darsana hadza bi qira'a kafaratil majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alafa minkum.